Konspirasi ijazah dan sandiwara kejaksaan. Bukti kekuasaan masih dipegang mafia lama? Inikah wajah baru pemerintahan? Atau hanya sandiwara tua yang dipentaskan oleh aktor-aktor lama? Inikah puncak dari sebuah krisis legitimasi? Atau hanya awal dari runtuhnya tembok-tembok kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa? Selamat datang, para pemirsa Paka yang tidak mau dibodohi. Bersiaplah menyelam lebih dalam ke dalam lubang kelinci kekuasaan yang gelap dan penuh teka-teki. Para pemirsa yang cerdas dan berani mempertanyakan. Hari ini, kita akan membongkar sebuah saga yang tak hanya memalukan, tetapi juga mengusik rasa keadilan kita bersama. Like dan subscribe sekarang, karena apa yang akan kita bahas adalah bom bomis yang siap meledak. Dan jangan lupa, komentar kalian adalah bahan bakar untuk kebenaran yang kita perjuangkan. Let's go! Kita mulai dari Kejaksaan Agung. Sudah berapa kali kita mendengar jargon sudah diperintahkan, sudah dalam proses soal pencarian Sylvester? Rasanya seperti mendengar kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Seolah ada sebuah skenario yang dibuat agar kita semua lelah dan akhirnya melupakan. Apa iya sebuah institusi sebesar kejaksaan tidak mampu menangkap seorang tersangka? Atau ada tangan besar lain yang justru melindungi? Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Kejaksaan Agung? Tulis tebakan terliar kalian di kolom komentar. Suara kalian bisa membongkar semua kebohongan ini. Lalu kita melompat ke kisah yang lebih absurd. Misteri ijazah Gibran Rakabuming. Ceritanya berbelit dan membuat kepala pusing. Dari Orchid Park Secondary School di Singapura yang baru berdiri, lalu ke program matrikulasi di University of Technology Sydney, yang seharusnya hanya berjangka pendek, tapi kok bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun, disetarakan dengan ijazah SMK? Ini bukan lagi soal kesalahan administratif, ini sudah masuk wilayah rekayasa pendidikan. Ada yang dari Singapura atau Australia di sini? Bantu kita cerahkan. Benarkah sistem pendidikan di sana serumit dan sesemrawut itu? Atau ini adalah kasus khusus untuk orang tertentu? Share pengalaman kalian, jangan diam aja. Yang paling mencengangkan, semua ini terjadi di bawah restu langsung dari Jokowi sendiri. Dia mengaku yang mencarikan sekolah. Pertanyaannya, mengapa memilih sekolah yang rankingnya jongkok di dasar dan universitas yang nyaris tidak terdengar? Apakah ini tentang kualitas pendidikan atau sekadar tentang tampak sekolah di luar negeri? Ini memalukan. Dan kini bapak dan anak ini sama-sama menghadapi persidangan untuk kasus ijazah. Sebuah ironi yang terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan belaka. Ini pertanda apa? Kebenaran mulai menyerang atau hanya drama baru untuk mengalihkan perhatian? Aku butuh analisis tajam kalian di komentar. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari investigasi ini. Faktanya, para relawan dan kroni dari rezim sebelumnya masih bercokol nyaman di istana dan BUMN. Mereka seperti matahari kembar, setia pada dua majikan. Siapa sebenarnya yang mereka layani sekarang? Prabowo atau bos lama mereka? Ini adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ini bukan lagi tentang politik, ini tentang martabat bangsa. Jika pemimpinnya saja abai dengan integritas dan hukum, lalu apa yang bisa kita harapkan? Prabowo punya PR besar, membersihkan istana dari para penjilat dan perkayasa. Jika tidak, maka kepercayaan publik yang adalah fondasi ekonomi akan terus ambrol. Jadi, apa kesimpulannya? Kita sedang menyaksikan sebuah transisi kekuasaan yang setengah hati, atau malah sebuah konspirasi yang direncanakan dengan rapi. Ini bukan akhir, ini justru awal dari pengawasan kita bersama. Pantau terus, kritik terus, dan jangan pernah berhenti bertanya. Komentar kalian adalah bukti bahwa kita tidak akan diam. Like jika kalian menuntut transparansi. Subscribe untuk analisis tajam berikutnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke semua grup kalian. Kita harus pastikan suara ini bergema hingga ke lorong-lorong kekuasaan. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga menjadi bangsa Indonesia.